Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dearni Kitarjini Purba. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 26 dan rekan saya Sarah Deris Citami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah metode numerik, yaitu mengenai penyelesaian sistem persamaan lanjar dengan menggunakan metode lelaran Gauss-Seidel. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode Gauss-Seidel. Metode Gauss-Seidel ini digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan yang berukuran besar dan juga proporsi keefisienan nolnya itu besar. Metode ini juga merupakan perkembangan dari gagasan metode iterasi pada solusi persamaan nonlinear. Di sini saya mempunyai bentuk fungsinya. Nih, di mana rumus ini akan digunakan untuk melakukan loop atau perulangan untuk mendapatkan iterasi Gauss-Seidel pada program C++ yang akan kita jalankan nanti. Nah, selain itu saya juga mempunyai 8 persamaan, di mana ke-8 persamaan ini nanti akan kita lihat hasilnya, apakah dia sama hasilnya dengan menggunakan program, dan juga dengan menggunakan salah satu kalkulator matematik online. Nah, baik, kita kembali ke program. Nah, sebelum saya menjalankan program ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai program ini. Program ini diawali dengan header, di mana pendeklarasian header ini input stream ini untuk mendeklarasikan atau memanggil in, out, all, dan lain-lain. Include math ini digunakan untuk stereos flag, dan input math ini digunakan untuk menghitung matematik. Nah, selanjutnya ada precision, for, dan set flags ini digunakan untuk mencetak 4 angka di belakang koma. Selanjutnya ada pendeklarasian variabel-variabel dengan menggunakan integer, dalam bentuk integer nih. Selanjutnya ini ada menginput nilai ordo matriks yang kita inginkan dengan variabel n. Nah, selanjutnya kita mendeklarasikan variabel an, n tambah 1, xn, epsilon, dan y dengan menggunakan tipe data double, di mana tipe data double ini hampir sama dengan tipe data float. Hanya saja pada tipe data double ini dibutuhkan memori yang lebih besar dibanding tipe data float. Nah, selanjutnya di sini ada for, yaitu merupakan perulangan dengan iterasi I sama dengan 1 dan J sama dengan 0, yang digunakan sebagai pemasukan nilai matriks yang menginput A, I, J, di mana matriks A ini menginput I baris dan J kolom. Nah, kemudian kita diminta memasukkan nilai variabel, dan berdasarkan nilai N yang kita masukkan tadi. Nah, selanjutnya untuk membuat persamaan fungsi diagonal dominan, kita menggunakan fungsi for. Kita gunakan fungsi for untuk untuk membuat persamaan fungsi diagonal dominan. Nah, kemudian kita dikasih pilihan pengerjaan nih, Nomor 1 kita menggunakan error, atau nomor 2 kita menggunakan iterasi. Nah, setelah kita masukkan pilihan pengerjaannya, apabila kita memilih nomor 1, yaitu menggunakan error, kita akan diminta untuk memasukkan nilai epsilonnya. Kemudian programnya akan melakukan iterasi yang digunakan untuk menghitung nilai XI, yang dimulai dari X1 sampai dengan Xn. Kemudian untuk menghitung X1 sampai dengan Xn dilakukan looping, di mana perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan rumus Gauss-Seidel, yaitu XI min AI J dikali XC. Nah, kemudian program akan dilakukan perbandingan nilai dengan nilai terakhirnya.
Apabila nilai seluruh variabelnya tidak berbeda dengan nilai sebelumnya dengan kesalahan yang tidak lebih dari epsilon, maka loopnya akan berhenti dan program mencetak isi dari seluruh solusinya. Nah, kemudian eee, apabila kita memilih angka 2, yaitu kita memilih dengan menggunakan metode pengerjaan iterasi, eee, kita diminta untuk memasukkan batasan iterasi yang kita inginkan dengan variabel max, memasukkan nilai batasan iterasi dengan variabel max. Nah, kemudian untuk menghitung nilai xi yang dimulai dari x1 sama dengan xn dilakukan looping pada program. Nah, selanjutnya dilakukan perbandingan dengan nilai terakhirnya. Apabila nilai seluruh variabel tidak berbeda dengan nilai sebelumnya, dengan kesalahan yang lebih dari epsilon, maka loopnya akan berhenti dan program akan mencetak isi dari seluruh solusinya. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan program ini, akan kita run program ini untuk membuktikan nilai dari kedelapan persamaan ini. Nah, di sini sudah saya run programnya dan sudah saya masukkan nilai-nilainya. Di sini bisa kita lihat nilai-nilainya. Ordo matriks yang diinginkan ada 8, lalu kita masukkan nilai-nilainya. Dengan nilai-nilai ini, kemudian kita masukkan nilai tebakan awalnya yaitu 0. Nah, selanjutnya kita lakukan yang pertama yaitu dengan menggunakan error. Dengan nilai epsilonnya 10 pangkat minus 7. Nah, kita dapatkan nilainya. Ini adalah nilai solusinya. Kita screenshot dan kita masukkan ke sini untuk melihat apakah nilainya sama atau tidak. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan programnya lagi untuk melihat apakah dia hasilnya sama dengan menggunakan iterasi. Sini kita masukkan nilainya, row yang diinginkan adalah 8. Matriksnya, kita masukkan nilai matriksnya. Di sini sudah saya masukkan nilai-nilainya dengan ordo matriksnya 8. Kita lihat bahwa nilai-nilainya sama. Selanjutnya, kita masukkan nilai tebakan awalnya sama seperti tadi, yaitu 0. Dan kita pilih dengan menggunakan iterasi. Kita pilih nomor 2. Dengan banyaknya iterasi, kita masukkan 215 iterasi. Kita lihat. Ini kita lihat. Kita lihat bahwa hasilnya sama dari X0 sampai X7. Kemudian kita akan melihat apakah hasil dari program ini sama dengan menggunakan salah satu kalkulator online. Nih, di sini saya sudah memasukkan nilai-nilainya. Saya menggunakan kalkulator iDoMath dengan kalkulator sistem persamaan linier. Saya memasukkan 8 variabel dan saya membuat pembulatan sebanyak 5 angka di belakang koma. Setelah saya masukkan koefisien-koefisiennya, mungkin bisa kita lihat sekilas ya, kalau dia angkanya itu sama. Ini angkanya sama ya. Nih,
Kemudian ini tuang ke sebelah sininya, angkanya sama, oke. Kemudian setelah kita buat 5 pembulatan di angka koma, kita hitung, lalu kita mendapatkan solusinya ini. Nah, kita lihat bahwa solusinya ini sama, menghasilkan solusi yang sama. Q sama dengan X0, R, X1, S, X2, T, X3, U, X4, V, X5, W, X6, dan X, X7. Nah, setelah kita dapatkan bahwa hasilnya sama, artinya program ini merupakan program yang sudah optimal dan dapat digunakan. Berarti program ini sudah optimal, sudah benar. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat siang.